Ada seorang anak kelas 3 SD pulang dari sekolahnya membawa PR, dan rupanya dia kebingungan dengan PR-nya sehingga dia minta bantuan ibunya tentang asal-usul manusia. Dan ibunya bilang, manusia itu adalah keturunan Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan. Namun rupanya anak ini tidak puas dengan jawaban ibunya, sehingga dia datang ke ayahnya dan menanyakan pertanyaan yang sama. Dan rupanya ayahnya punya perspektif yang berbeda tentang manusia. Ayahnya mengatakan, "Nak, menurut teori Darwin, manusia itu adalah hasil evolusi dari hewan monyet kemudian berubah dan menjadi manusia." Tentu saja anak ini bingung, yang mana yang benar dari kedua jawaban ini. Lalu anak itu kembali ke ibunya untuk mengkonfirmasi. Lalu ibunya mengatakan, "Nak, dua-duanya benar." Dan anak ini tentu semakin bingung. Ibunya melanjutkan, "Nak, kalau ibu itu adalah keturunannya Adam dan Hawa, ciptaan Tuhan. Tapi kalau ayahmu, dia adalah hasil evolusi dari monyet." Ya, mungkin cerita ini cukup menggelikan buat kita. Tapi memang sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa manusia bukanlah hasil evolusi dari monyet, tapi manusia adalah ciptaan Allah, bahkan ciptaan yang terindah dan termulia. Sebab dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, "Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ya, itulah manusia, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau dalam bahasa Latinnya imago Dei. Bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah mencurahkan seluruh kreativitas dan imajinasinya untuk menghasilkan karya yang begitu bernilai, begitu mahal, begitu mulia. Itulah manusia. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 43, di situ dikatakan, "Jangan takut. Apabila engkau menyeberang air, aku ada bersamamu. Apabila engkau menyeberang sungai-sungai, maka air sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Bahkan ketika engkau berjalan di atas api sekalipun, api tidak akan menghanguskan engkau." Kenapa Allah begitu menjaga manusia? Nah, di situ dijelaskan di dalam Yesaya 43 ayat 4. "Oleh karena engkau berharga di mataku," kata Tuhan, "dan mulia, dan aku mengasihi engkau." Di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6, di situ jelas dikatakan, "Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuat dia hampir sama seperti Allah dan memahkotainya kemuliaan dan kehormatan." Ya, Allah begitu menghargai manusia. Allah begitu mengasihi manusia dan memuliakan manusia. Jangan lagi ada di antara kita yang merasa tidak berharga. Jangan lagi ada di antara kita yang merasa tidak berarti. Engkau sungguh berarti di mata Tuhan. Engkau sangat berharga. Bahkan engkau istimewa. Engkau spesial. Sidik jarimu tidak ada duanya di dunia ini. Bahkan retina matamu tidak ada satupun yang sama. Dari sekitar 7 miliar penduduk di bumi ini, engkau sangat-sangat berbeda karena engkau diciptakan khusus oleh Allah. Kalau engkau bertanya, berapa sesungguhnya nilai atau harga manusia? Maka saya mau katakan, nilai manusia bukan 80 juta. Bukan 1 miliar, 100 miliar ataupun triliunan. Tetapi nilai harga manusia lebih mahal dari semuanya itu. Kenapa? Karena dikatakan di Injil Markus pasal 8 ayat 36. "Apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, namun engkau kehilangan nyawamu?"
Dengan kata lain, bahwa kita manusia lebih bernilai, lebih berharga dari seluruh kekayaan-kekayaan dunia ini. Tuhan Yesus, Dia rela tinggalkan sorga. Dia datang ke dalam dunia dan menjadi manusia dan mencari kita orang berdosa. Kenapa Dia mencari kita orang berdosa? Ya, satu alasannya, karena kita berharga di matanya. Jadi jangan lagi engkau sia-siakan hidup. Jangan lagi engkau merasa engkau tidak berharga dan engkau tidak berdaya. Allah sungguh-sungguh mengasihi engkau. Engkau berharga di matanya dan Dia sungguh-sungguh mengasihi engkau dengan kasih yang abadi. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.